Sebetulnya secara empirik, kalau untuk konteks Indonesia, Prof melihat keterlibatan orang-orang di dalam jaringan teroris atau aktivitas terorisme itu lebih didasari oleh persoalan ideologi atau persoalan sosial ekonomi yang sebetulnya tidak terselesaikan. Jadi harus ada kerja yang bersifat kultural gitu ya. Jangan terlalu selebrasi gitu ya, menunjukkan wah keberhasilan tokoh-tokoh ABCD ini telah tobat menjadi duta anti terorisme. Setelah itu jangan-jangan dia stop gitu ya. Tidak mampu membawa lagi itu mereka yang clandestine dibawa, yang kemudian diajak lagi, karena kan prosesnya panjang, maka deradikalisasi semacam ini saya kira perlu. Dan ya banyak juga kan sukses ya, kita bicara jemaah Islamiyah kemudian membubarkan diri ya, itu kan juga proses panjang, walaupun ada juga yang mempertanyakan ini serius enggak begitu ya. Loh Pak, kenapa ya kalau teroris kok diperhatikan sekali, kalau masalah susah kami di wilayah ini sama-sama susahnya loh, kenapa malah teroris yang diperhatikan, kami enggak? Kalau gitu kami jadi teroris aja lah, kalau biar negara memperhatikan kami. Selamat siang para pemirsa STIK Podcast, selamat siang Prof Yon. Selamat siang Mas Parding. Baik, kita pagi ini ada satu isu yang menarik Prof Yon. Karena ini sesuai dengan kapasitas Prof Yon Mahmudi selaku sejarawan yang juga banyak menggeluti isu-isu terorisme. Nah, kita pahami bahwa dalam sejarah perkembangan terorisme kita ini sudah ada di fase keempat kalau merujuk pada Rapoport gitu ya. Dia mengatakan bahwa fase gelombang keempat itu adalah religious terrorism. Nah, dalam konteks itu kemudian hari ini juga ternyata religious terrorism ini ditingkahi juga oleh adanya perkembangan information technology, sehingga ada pergeseran religious terrorism ini juga sudah merambah pada cyberspace, sehingga kita kenal terminologi baru misalnya cyber terrorism gitu ya. Nah, menurut Prof Yon, dalam fenomena terorisme hari ini, terorisme religius yang kemudian masuk ke cyberspace ini, seperti apa sebetulnya gambaran fenomenanya, Prof? Iya, jadi kalau kita melihat ya fenomena terorisme, kemudian menggunakan ideologi, termasuk juga dalam hal ini agama ya, terorisme agama, tentu kan kita berpikir bahwa terorisme itu bisa menimpa, menjangkiti siapa saja, ideologi mana saja, semua punya potensi itu. Tetapi memang ada satu segmen ketika kemudian agama itu juga bisa menjadi pintu masuk ya dalam hal justifikasi terhadap aksi-aksi teror. Nah, kalau dulu mungkin fokusnya aksi-aksi berkaitan dengan terorisme, rekrutmen itu kan fokus kepada pertemuan fisik, rekrutmen, satu sama lain ya harus bertemu. Nah sekarang mungkin dengan perkembangan teknologi saat ini, dunia maya gitu ya semakin kuat, termasuk juga terorisme dalam dunia cyber ya, yang itu dalam satu sisi orang tidak perlu bertemu secara fisik ya, tetapi sisi yang lain itu kan jangkauannya menjadi semakin luas ya, masuk ke berbagai macam ranah yang tidak ada barrier lagi. Kalau dulu mungkin dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu. Nah sekarang ya sekali menyampaikan atau sekali mentargetkan bisa saja ya jangkauannya menjadi semakin luas. Oleh karena itu tentu kita juga perlu untuk melihat ya secara detail berkaitan dengan terorisme yang menggunakan agama, kemudian itu dunianya menggunakan dunia maya, cyber, dengan berbagai macam pengetahuan yang detail ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi, menanggulangi, juga bahkan melakukan counter tanpa memiliki basis ya, pengetahuan tentang itu. Kalau ini basisnya agama, berarti kan juga perlu ya memahami doktrin-doktrin apa saja yang bisa mengarahkan seseorang secara online itu terpengaruh ya untuk melakukan atau bersama orang-orang dalam pemahaman yang sama terhadap aksi-aksi
terorisme, maka tentu pencegahannya juga harus menggunakan basis itu. Jadi tidak bisa ini terorisme berbasis religion, tetapi kemudian kita penanggulangannya juga tidak menggunakan perangkat-perangkat keagamaan. Karena itu kan untuk mengurai sesuatu saya kira penting untuk tadi itu memahami secara detail agar kemudian kita tidak salah gitu ya di dalam melakukan penanggulangan, pencegahan. Karena kan kalau berkaitan dengan agama pasti sensitif isunya, apalagi nanti masuk ke wilayah di mana agama itu sebagai agama mayoritas, sementara ada oknum-oknum yang menyalahgunakan itu. Ya. Saya kira itu menjadi penting. Betul sekali Prof, bahwa harus kita sepakati gitu ya, bahwa fenomena terorisme yang berbasis pada religion ini bukan terjadi pada satu agama. Hampir di semua agama sebetulnya fenomena terorisme ini juga merambah pada banyak agama. Nah, tapi satu hal yang menarik Prof sekarang ini adalah bahwa fenomena lone wolfer di Indonesia juga sudah beberapa kali kita menemukan kasus-kasus semacam ini yang ditengarai ini adalah orang-orang yang tidak terkoneksi secara langsung dengan jaringan terorisme, akan tetapi mereka terpengaruh atau mengalami radikalisasi melalui media-media sosial termasuk di dalamnya, serta website yang menyediakan informasi yang mengarah kepada terorisme. Prof melihatnya seperti apa dalam kasus seperti ini, Prof? Ya, memang salah satu dari bagian dari aksi-aksi terorisme itu adalah dengan menggunakan metode lone wolf ya, sendiri. Bisa saja mereka ini memang tidak terkoneksi dengan jejaring yang sudah mapan, kemudian tidak tadi itu ya secara konvensional begitu ya, tidak serta-merta memang dia menjadi pelaku aktif ya dari sebuah gerakan yang biasanya kan gerakan terorisme itu sudah berlangsung terbina dalam waktu cukup lama. Ini kan dalam waktu hitungan beberapa, mungkin bahkan beberapa detik, beberapa saat-saat momentum tertentu, kemudian dia switch ya kepada kebersetujuan ya terhadap aksi-aksi atau juga mungkin narasi-narasi yang mengarah kepada kekerasan dan radikalisme. Nah, tentu dari sisi ini kita juga harus melihat ya apa yang kemudian mendasari ya individu-individu ini gitu ya yang begitu rentan, mudah sekali kemudian bisa terpengaruh ya oleh jargon narasi yang muncul di dalam dunia maya ini. Saya melihat bahwa banyak mereka itu tidak juga memiliki pengetahuan yang memadai ya dari sisi agama ya, tidak memiliki pengetahuan keagamaan dalam lembaga keagamaan yang cukup panjang begitu ya, karena biar bagaimanapun orang yang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan juga terorisme mengatasnamakan agama itu kan bukan karena pemahaman agamanya ya, tetapi kedangkalan dia atau individu itu di dalam hal memahami agama. Karena saya yakin bahwa semakin orang mendalami agama, maka dia akan semakin menunjukkan wajah yang humanis ya, wajah yang moderat ya, dibanding kemudian menunjukkan wajah-wajah yang menyeramkan, menakutkan ya bagi yang lain. Nah, fenomena ini saya kira harus kita lihat bahwa banyak juga narasi-narasi yang muncul ya di media sosial yang itu mengajak kepada sisi-sisi tadi itu ya pelampiasan ya terhadap, bisa saja pelampiasan terhadap institusi kenegaraan yang dianggapnya tidak banyak memberikan ya harapan hidupnya. Kemudian terjadi banyak penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya, sehingga dia melampiaskan kekesalan itu dan ada pintu masuk yang dia bisa gunakan, yang salah satunya ya mengikuti narasi-narasi radikal di dalam dunia maya yang dia bisa dapatkan ya dalam waktu yang cepat, bahkan dia tanpa berpikir pun kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Prof, kalau kita agak bergeser sedikit ya, karena fenomena terorisme ini umumnya adalah juga dipicu oleh perasaan diperlakukan tidak adil, kemudian secara struktural mereka merasa dipinggirkan atau dimarginalkan. Untuk konteks Indonesia relevan tidak sih isu seperti ini? Apakah negara itu sudah sedemikian inklusif terhadap semua orang sehingga
terorisme adalah hal yang sebetulnya tidak masuk akal atau sebaliknya, Prof? Ya, harusnya kan kalau kita lihat ya bagaimana munculnya terorisme di negara-negara yang sudah mapan, kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang penuh dengan masalah, konflik, kan kita bisa lihat ya perkembangan terorisme di Timur Tengah itu kan muncul ya di negara-negara yang menjadi sumber konflik ya. Kecewa atas intervensi asing terhadap negaranya, ada Irak, ada Libya, ada Yaman gitu ya. Kemudian Suriah dan lain sebagainya itu kan menunjukkan adanya rasa putus asa ya. Kalau ini menyangkut adanya hegemoni asing terhadap negara. Nah, di Indonesia saya kira hal-hal yang menjadi pintu masuk ya kerentanan. Itu kan sebenarnya kalau kita mau melihat ya, fase awal seseorang itu masuk dalam pemikiran yang radikal, yang ekstrim itu kan ada fase yang kita bisa melihat itu. Dia akan lanjutkan dengan kekecewaan atau dia kemudian mencari jalan keluar yang lain di mana institusi yang ada itu menjembatani untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi bisa saja kalau kita bahwa dia secara keagamaan memiliki semangat agama yang kuat, kemudian kenapa dia terlibat dalam aksi-aksi yang mengarah kepada terorisme. Jadi ketika dia pada satu sisi kesadaran keagamannya tumbuh, pada satu sisi lain di situ terjadi persoalan sosial negara yang menunjukkan jurang yang sangat tinggi antara realitas dengan idealitas yang seharusnya, itu kan orang kemudian mulai bertanya, ini ada sesuatu yang tidak benar, ini adalah masalahnya dan sebagainya. Maka pertanyaan mendasar adalah, kalau masalahnya itu masalah sosial, pengangguran, dia mungkin lulusan S1 tidak punya kerja sana sini, menjadi orang yang tidak berarti, kan pertanyaannya siapa yang salah? Apakah itu bisa diselesaikan oleh institusi sosial yang ada? Masalah ekonomi, kesenjangan dan sebagainya. Bagaimana institusi sosial ekonomi itu menanggulangi itu? Masalah politik, mungkin kekecewaan ya terhadap elit-elit politik dan sebagainya, sehingga merasa bahwa semua elit itu nggak ada gunanya, nggak ada semua mereka ya untuk kepentingan pribadi, dan dia nggak percaya dengan semua lembaga yang ada. Nah, kalau lembaga itu tidak berfungsi, partai politik juga seperti itu, tidak ada harapan, lembaga sosial, ormas juga dianggapnya sama saja, nggak ada aspek yang menunjukkan pembelaan kepada rakyat, maka dia bisa melampiaskan itu ya pada sesuatu tindakan-tindakan yang ekstrim. Tapi kalau dia percaya, kalau dari sisi sosial sepertinya lembaga seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah bisa menghandle itu, saya akan lebih suka bergabung dengan kelompok ini untuk memperbaiki ini. Politik juga seperti itu. Jadi absennya lembaga ataupun institusi yang bisa digunakan ya untuk perbaikan, itu juga menjadi salah satu sebab orang mencari jalan lain ya. Jalan lain inilah yang kemudian bisa mengarah kepada tadi itu tindakan-tindakan ekstrim. Oke, Prof. Selanjutnya mungkin yang menarik di sini adalah dalam konteks negara gitu ya. Sebetulnya kalau untuk Indonesia, apa sih yang paling menjadi concern negara terkait isu terorisme? Ya, tentu kan negara menginginkan ya suatu negara yang stabil dari sisi politik, dari sisi ekonomi. Sementara kan aksi-aksi terorisme itu pasti kan mengganggu dari sisi kestabilan politik, juga dari aspek ekonomi. Maka tentu persoalan ekstremisme, apalagi kemudian radikalisme dan terorisme, dan yang menjadi target itu kan adalah anak-anak muda. Sehingga kita yakin bahwa sebenarnya anak muda ini kan aset kita ya ke depan. Nah, kalau kita bicara dengan bonus demografi ya, yang banyak, profil anak-anak muda yang akan menjadi bonus demografinya seperti apa gitu ya. Kalau ternyata justru anak mudanya terjangkiti tadi itu pemahaman ekstrim, terjangkiti masalah-masalah sosial, narkoba dan sebagainya, kan kita tidak akan mendapatkan bonus demografi itu. Maka ini juga sebagai semangat untuk menyelamatkan bangsa, dan pendekatannya saya kira tentu kita harus lebih banyak ya melakukan pendekatan secara soft power ya. Jadi dibandingkan dengan menggunakan hard power. Oke, penegakan hukum dilakukan, tetapi tentu pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik, menyadarkan kembali mereka untuk bersama-sama membangun bangsa ini begitu ya. Jangan sampai kemudian ada
pihak-pihak yang kita eksklusi gitu ya. Tidak ya, seakan-akan bahwa saya lah yang memiliki bangsa ini, yang lain tidak ya. Itu kan semakin meminggirkan orang. Maka ya semua elemen bangsa itu harus dirangkul. Maka pendekatan dalam hal penanggulan terorisme itu ya harus pendekatan yang merangkul ya. Jangan pendekatan yang eksklusi, menjadikan ya pihak-pihak tertentu sebagai target atau tidak jelas gitu ya sasaran dan bagaimana mekanisme kerja penanggulangan terorisme itu. Nah, negara saya kira harus hadir karena itu adalah generasi bangsa yang sekali lagi adalah generasi yang harus diselamatkan, bukan generasi yang harus dihancurkan gitu. Karena kita punya harapan bahwa mereka semua anak-anak muda kita itu kemudian bisa mengisi ya, bangsa ini terutama ya dalam menyediakan bagian dari bonus demografi itu yang harus menunjukkan kualitas ya sumber daya pemuda yang optimal dan berkualitas gitu. Ya, tadi Prof. Yon mengatakan bahwa soft approach itu adalah pilihan yang sangat masuk akal hari ini untuk kita melakukan counter terhadap terorisme di Indonesia. Nah, salah satu pendekatan soft approach ini yang paling terkenal kan adalah deradikalisasi, Prof. Nah, deradikalisasi ini kan satu persoalan seriusnya adalah bagaimana kita memahami atau mengidentifikasi orang-orang yang sudah terpapar radikalisme. Sementara paparan radikalisme hari ini tidak lagi dilakukan face-to-face interaction gitu kan, tapi justru bisa melalui media sosial, melalui kanal-kanal informasi yang begitu beragam. Nah, bagaimana kita negara kemudian harus menyikapi dan kemudian bagaimana strategi yang paling tepat dengan kondisi seperti ini untuk melakukan program deradikalisasi, Prof? Ya, jadi kan saya kira dalam hal penanggulangan terorisme itu semangatnya itu kan dalam bentuk discriminate, jadi harus didiskriminasikan, harus betul-betul jangan gebiauya gitu ya, betul-betul firm, betul-betul detail gitu ya, nggak bisa kemudian gebiauya dalam aspek masalah terorisme ini karena ini kan masalah-masalah yang memang sangat serius. Nah, deradikalisasi tadi ya, bagaimana kemudian mengidentifikasi ya orang-orang yang kemudian itu dalam tanda kutip sudah terpapar ya paham-paham ekstrim atau radikal. Maka kan tentu kalau dalam hal keagamaan kan berarti harus ada pemahaman, pengetahuan ya, pelaku-pelaku atau official yang memang bertugas ya di dalam hal deradikalisasi itu harus punya training khusus. Nggak sembarangan kemudian orang dipindah tugaskan ya dari deradikalisasi baru setahun kemudian dipindahkan lagi baru lagi itu pasti akan. Nah, ini harus proyek yang memang secara serius gitu ya, berkaitan karena radikalisasi itu kan berkaitan dengan training, berkaitan dengan pelatihan. Mereka itu dilatih dalam pemahaman yang cukup panjang ya, dilatih dalam aspek ideologi, bahkan kemudian dilatih dari aspek militer ya, sebelum melakukan aksi-aksi terorisme. Sementara kita, kadang petugas-petugas kita nggak dilatih secara cukup gitu ya, jadi kalah dengan mereka yang kemudian sudah masuk di dalam hal ekstremisme atau radikal. Nah, dalam cyber itu kan juga ya, harus juga jelas ya, teliti untuk melihat ini. Jadi kita tidak bisa kemudian ketika ada pembicaraan masalah jihad kemudian serta-merta kita take down gitu ya. Kan harus kemudian secara spesifik dipelajari. Ini mengarah kemana? Kalau begitu bisa nggak dibelokkan ke arah sini gitu, yang lebih produktif. Ya. Jadi tidak bisa kemudian semua dihancurkan, di take down. Maka harus lebih spesifik, terukur gitu ya. Pada fase-fase tertentu kalaulah kita ada fase 1, 2, 3, dan 4 ya, masuk ke dalam zona yang merah menuju terorisme, maka di fase 1 itu bagaimana sih intervensinya sehingga mereka bisa diarahkan gitu ya, diselamatkan. Ini kan saya kira menjadi penting dan tugas kita tidak main-main ini bicara tentang penanggulangan terorisme, deradikalisasi dengan soft power. Kritik saya ya jangan sampai ya kita menggunakan metode soft power tetapi caranya hard power. Ini kan juga menjadi kontraproduktif. Sementara kita ingin memenangkan hati seseorang ya, bukan menghancurkan gitu. Kalau menghancurkan ya udah habisin semua gitu ya. Ambil kelompok tertentu, ormas tertentu gitu ya untuk melakukan counter narasi terhadap ide. Tapi kan kita ingin ya yang terstruktur, humanis, kemudian
memenuhi standar human right juga gitu. Seberapa efektif, Prof? Kalau kita lihat misalnya kebijakan negara, terutama melalui BNPT dan Densus 88, itu merekrut mantan-mantan teroris, kemudian dijadikan agent atau duta untuk melakukan gerakan deradikalisasi. Seberapa efektif sih sebetulnya pilihan strategi ini? Ya, kalau kita lihat efektif tidaknya, ya tentu kan kita harus memastikan paham betul ini. Apakah individu sosok itu sudah betul-betul ya fase dia sudah mulai berbalik gitu ya, tidak lagi kemudian menjalankan aksi-aksinya. Secara ideologi juga dia sudah menyatakan bahwa ideologi yang saya lakukan itu secara sadar salah dan saya ingin memperbaikinya. Itu saya kira kan harus ada checklistnya yang sangat detail ya. Nah dari situlah karena dia tahu siapa saja yang mereka indoktrinisasi, kelompok mana, kemudian kan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari tanggung jawab dia gitu ya. Ketika bertobat ya udah kembalikan itu mereka, diurai lagi satu persatu gitu ya. Karena dia yang melakukan indoktrinisasi pasti paham titik-titik mana ya, yang kemudian bisa mengembalikan. Nah karena ada kepercayaan ya, kepercayaan, dan tetapi itu kan harus dijalankan secara kultural ya. Jadi jangan kemudian di seremonial gitu ya, bahwa ini adalah duta ya, anti terorisme karena dia gitu. Karena itu nanti dia tidak bisa masuk lagi kepada kelompok-kelompoknya. Jadi harus ada kerja yang bersifat kultural gitu ya. Jangan terlalu selebrasi gitu ya, menunjukkan wah keberhasilan tokoh-tokoh ABCD ini telah tobat menjadi duta anti terorisme. Setelah itu jangan-jangan dia stop gitu ya, tidak mampu membawa lagi itu mereka yang clandestine di bawah, yang kemudian diajak lagi, karena kan prosesnya panjang. Maka deradikalisasi semacam ini saya kira perlu, dan ya banyak juga kan sukses ya, kita bicara jemaah Islamiyah kemudian membubarkan diri ya, itu kan juga proses panjang, walaupun ada juga yang mempertanyakan ini serius enggak begitu ya. Tetapi kalau seorang kelompok individu menyatakan dia sudah bertobat kemudian membubarkan lembaga, saya kira itu suatu prestasi juga yang kemudian bisa dikembangkan di dalam proses deradikalisasi ke depannya. Nah yang menarik, ada beberapa riset saya pernah membaca bahwa dalam program deradikalisasi ini ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan ekonomi akhirnya gitu ya. Jadi mereka diberdayakan secara ekonomi, diberikan bantuan natura secara berkala gitu ya. Tapi ternyata ada banyak statement gitu ya dari masyarakat lokal di wilayah itu. Yang menarik adalah, loh Pak, kenapa ya kalau teroris kok diperhatikan sekali, kalau masalah susah kami di wilayah ini sama-sama susahnya loh. Kenapa malah teroris yang diperhatikan, kami enggak? Kalau gitu kami jadi teroris aja lah kalau biar negara memperhatikan kami. Nah ini kan adalah hal-hal yang kontraproduktif, yang dalam perspektif akademik seperti apa sih Prof, ketepatan metode seperti ini gitu ya? Ya memang kemudian itu menjadi suatu yang paradoks ya. Pada satu sisi ada kebijakan ekonomi yang bersifat imperatif ya kepada kelompok-kelompok tertentu karena dia rentan dan bisa dijadikan sebagai agenda untuk menyelamatkan bangsa. Kemudian ada polisi. Sementara pada satu sisi ini ada ya, permasalahan rakyat gitu ya, yang memang perlu perhatian. Tentu kan kerjasama semua lembaga ya, kan tidak hanya BNPT, Densus, kan ada Kementerian Sosial itu kan, bahkan Kementerian Agama, Basnas dan lain sebagainya yang juga menggunakan dana-dana umat itu untuk bisa juga digunakan di dalam hal mengembalikan mereka. Karena orang-orang yang sudah terpengaruh oleh paham-paham ekstrim itu kan sebenarnya ya orang-orang yang miskin gitu ya, harta bendanya habis dan lain sebagainya, tetapi dia masih punya semangat untuk melawan atau bahkan melakukan aksi-aksi. Nah itu kan yang harus diselamatkan. Nah dengan demikian tentu tadi itu ya perlu lembaga yang memang lembaganya itu harus mapan ya. Orang-orang memang harus ada ahlinya, ada expertnya yang ada di situ, dan dia tidak berpindah-pindah gitu ya. Karena dia sosok yang disegani, sosok yang dihormati, yang kemudian bisa menghandle ya masalah-masalah yang ada. Tentu yang masalah-masalah teknis bisa saja orang bolak-balik masuk, tapi lembaga ini ya harus lembaga yang kredibel gitu ya, secara keilmuan, ada expertnya, orang yang mendekati ya napiter itu gitu ya. Apakah kemudian masalah-masalah ekonomi yang memang selama ini menjadi concern mereka gitu ya,
apakah setelah ekonominya dipenuhi kemudian ideologinya tidak berkembang Iya. gitu ya. Jadi kan dua sisi, ekonomi dan juga ideologinya kan harus sama-sama mendapatkan perhatian. Tos ini kan juga pemberian ya, materi ya secara finansial atau mungkin materi secara keagamaan spiritual, kan dua sisi saya kira yang harus dikerjakan ya bersama-sama. Jangan sampai secara ekonominya dengan kita, kemudian ideologi masih dengan kelompok yang lain gitu ya, itu kan jadi masalah lagi ya ke depan. Sebetulnya secara empirik, kalau untuk konteks Indonesia, Prof melihat keterlibatan orang-orang di dalam jaringan teroris atau aktivitas terorisme itu lebih didasari oleh persoalan ideologi atau persoalan sosial ekonomi yang sebetulnya tidak terselesaikan. Ini, Prof. Ada dua sisi, memang secara ideologi ada ya, kalau kita belajar ya tentang jaringan negara Islam Indonesia yang mencita-citakan negara Islam, kemudian berkembang mengambil interaksi koneksi ya dengan transnasional, muncul Jemaah Islamiyah, muncul Jamaah Ansarud Daulah, itu kan memang dari sisi ideologi juga ada gitu. Tetapi banyak juga yang menjadi korban gitu ya. Ada yang sangat ideologis, tetapi ada juga yang menjadi korban karena faktor-faktor ekonomi ya. Kan orang-orang yang ke Syria ya, berjihad masuk ISIS, itu kan salah satunya juga masuk ya di dalam jejaringnya informasi. Kalau nanti bersama dengan mereka hidup dalam khilafah Islamiyah ya, kesehatan ditanggung, gajinya tinggi dan lain sebagainya ya, kuliah murah ya, digambarkan ya seperti hidup yang tentram, ideal. Nah, orang akan ke sana. Nah, di sini mungkin saya sini nggak punya pekerjaan, saya mungkin saya kuliah tetapi tidak ya mendapatkan apresiasi yang. Nah, saya akan ke sana, itu kan banyak juga ya faktor-faktor ekonomi yang seperti itu. Maka tentu tadi ya memang ya harus betul-betul detail ya, spesifik ya program itu. Jadi tidak bisa dicampur baur ya dalam sisi faktor-faktornya. Jadi memang tetap ada yang dari sisi ekonomi, bahkan mereka-mereka juga yang rentan ya secara kejiwaan dan lain sebagainya, itu kan juga ada satu segmen sendiri. Atau memang ini ada ideologi ya, yang memang terus-menerus ya mengajarkan itu. Nah, ini kan harus kemudian kita dekati sesuai dengan kualifikasi kemampuan negara ya untuk menyelesaikan satu demi satu ya masalah ini. Nggak mungkin kemudian hanya diselesaikan masalah ideologinya saja gitu ya, atau kemudian ekonomi saja. Tetapi ini harus pendekatan komprehensif yang melibatkan semua lembaga ya, tanggung jawab terhadap itu. Dan lagi ya pendekatan soft power ya harus menjadi kekuatan kita, karena Indonesia kan juga dianggap berhasil ya dalam program deradikalisasi ini dibanding negara-negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Iya, karena saya melihat ada beberapa fakta empirik ya, dari beberapa riset menunjukkan bahwa ternyata rekrutmen terorisme itu mendapatkan tempat terutama pada konteks masyarakat yang mengalami ketidakadilan dan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Jadi alih-alih persoalan ideologi sebetulnya di awal, tapi lebih kepada persoalan ekonomi, persoalan perasaan diperlakukan tidak adil, didiskriminasi, itu yang kemudian menyebabkan mereka kemudian banyak kemudian tertarik pada tawaran-tawaran yang diajukan oleh jaringan teroris. Nah, fenomena ini dalam konteks kebijakan negara, sebetulnya negara harus seperti apa untuk menghilangkan habitat-habitat di mana jaringan teroris mudah menemukan orang-orang yang bisa direkrut ini, Prof. Ya tentu kan harus sejalan ya, bagaimana kemudian program pembangunan bangsa itu bisa dilakukan secara selaras, menghindarkan ya adanya kesenjangan yang sangat tinggi, yang itu kan sebagai medan eksploitasi ya, persoalan yang bisa digunakan. Saya benci dengan negara ya karena ini banyak masalah-masalah, banyak pengangguran, korupsi ya, di mana-mana penegakan hukum tidak berjalan. Itu yang membuat orang kemudian ya dalam posisi yang labil mencari identitas ya. Mana nih kelompok yang kemudian bisa memahami aspirasi itu. Nah, kemudian muncullah kelompok yang mungkin cenderung ekstrim, yang nggak ada lembaga orang yang kemudian bisa secara ikhlas, secara bersama-sama memahami kamu, hanya kami saja yang bisa. Nah, ini kan
saya kira bagian-bagian segmen-segmen yang membuat orang bisa berpikir ekstrim. Nah, kehadiran negara memang tentu sangat penting, kan biar bagaimanapun kita tidak bisa lepas ya dari negara, dan ya tanggung jawab negara untuk memenuhi ya kebutuhan ya secara materi, kesejahteraan, kebutuhan secara spiritual itu kan juga ya negara juga harus hadir ya. Jangan kemudian begitu muncul masalah ideologi cenderung hanya menyalahkan, dan tindakan-tindakan dalam penanganan ternyata tidak menyentuh akar ya persoalan yang sebenarnya gitu ya. Jadi saya kira ya masalah terorisme, ekstremisme itu ya masalah-masalah yang ada di sekitar kita, dan kita yakin bahwa itu bisa diselesaikan gitu ya. Karena kalau enggak itu hanya menjadi siklus saja yang terus-menerus berulang begitu ya. Kita sudah punya sejarah lama dalam kaitan itu, kenapa ini muncul lagi kan gitu ya. Berarti kan ada program ataupun juga kebijakan yang tidak komprehensif, tidak menyentuh masalah. Bisa saja kemudian masalah politis ya. Orang kemudian trauma terhadap sesuatu, represif dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang bisa mengarah ya kepada tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan. Ya intinya sih ya negara harus selalu hadir bersama rakyatnya di dalam hal menyelesaikan segala macam ya masalah yang dihadapi. Kalau kita membaca misalnya Prof dari blueprint deradikalisasi yang dikeluarkan oleh BNPT gitu ya, sebetulnya ada banyak lembaga, kementerian, termasuk organisasi masyarakat sipil yang harus terlibat dalam program deradikalisasi ini. Nah, sejauh ini Prof, dalam amatan Prof selaku pemerhati persoalan teroris dan banyak mengkaji persoalan teroris, pihak mana sih sebetulnya yang paling memberikan concern sangat serius terhadap isu terorisme di Indonesia? Ya tentu kan kita punya dua lembaga ya. Ya pemerintah kan membentuk BNPT yang itu memang lebih ke arah soft powernya penegakan hukum melalui Densus ya. Tapi kan juga ada lembaga-lembaga supporting ya, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, maupun juga bahkan lembaga-lembaga pendidikan juga kan ikut yang mendukung itu. Hanya saja kan persoalannya sering kemudian kita menyikapi masalah terorisme itu reaktif gitu ya. Ada masalah, kemudian kita langsung berkumpul, intensi. Begitu tidak ada, seakan-akan selesai ya. Padahal kan itu jatuh bangun gitu ya. Kalau kita selalu concern, kemudian ada koordinasi yang secara cukup ya, melihat ya, mengaitkan berbagai macam isu yang ada ya, isu ekonomi, isu pendidikan dan lain sebagainya. Maka kemudian secara otomatis ya masalah radikalisme, terorisme itu ya akan tertangani gitu. Jadi tidak parsial, tidak sektoral ya pada isu-isu tertentu yang pada hakikatnya ya ini kan bagian juga dari pembinaan ideologi bangsa juga ya. Dan bagaimana itu kemudian dijalankan secara baik ya. Kenapa kemudian ada segmen orang tertentu yang tereksklusi ya, di dalam hal pemahaman ideologi bangsa yang kemudian harusnya menjadi bagian dari bangsa, tetapi mereka kemudian mengambil jalan yang berbeda. Ini kan saya kira persoalan yang ya, sudah bisa dipetakan dari awal, kemudian solusinya ada seperti apa. Dan juga jangan sampai isu-isu memerangi terorisme, radikalisme ini ditunggangi oleh isu-isu yang lain. Fokus kita itu adalah ancaman negara gitu ya, bukan ancaman ideologi penguasa, ancaman ideologi partai politik tertentu atau bahkan ideologi agama tertentu ya. Wah ini adalah persoalan mengancam ideologi bangsa, pertahanan keamanan bangsa ya, bukan pada tadi itu ya, kepentingan ormas, kepentingan lembaga dan lain sebagainya. Ya bisa dibayangkan gitu kan, proyek deradikalisasi diserahkan kepada lembaga yang tidak ada kaitannya dengan radikalisme ya. Itu kan akhirnya digunakan pendanaan itu ya hanya digunakan bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Harusnya kan deradikalisasi kan memang mereka yang mengalami radikalisasi kita kembalikan gitu. Tapi kalau ke lembaga moderat gitu ya, kemudian kita targetkan sebagai bagian dari proyek deradikalisasi, kemudian mau dikemanakan gitu kan. Karena mereka sudah moderat ya, moderat kan sudah
on the track gitu. Nah ini saya kira jangan sampai kemudian itu bahkan ini dijadikan sebagai rivalitas antar kelompok gitu ya. Yang sebelumnya kan sampai juga terjadi ya, kelompok A disebut radikal, kelompok B Pancasialis dan sebagainya. Ini kan kemudian polarisasi yang terjadi. Alih-alih untuk menyelesaikan masalah radikalisme, ekstremisme, tetapi justru menciptakan polarisasi yang mendalam. Nah, dari sisi ini saya kira fungsi untuk menjaga perdamaian, menjaga toleransi menjadi gagal gitu ya, karena menciptakan riak baru ya, di tengah-tengah semangat kita untuk menangani atau menanggulangi masalah terorisme itu. Ya umumnya isu terorisme ini kan akan menghangat pada saat ada terrorist attack. Nah sudah 1-2 tahun terakhir ini di Indonesia tidak ada terrorist attack gitu ya, tidak ada serangan teroris, sehingga kemudian semangat dan kerja-kerja dari lembaga yang concern terhadap isu terorisme terlihat pudar gitu, Prof. Nah yang ingin mungkin masyarakat juga pengen tahu nih sebetulnya siapa sih yang paling konsisten terus-menerus memperhatikan persoalan terorisme menggunakan pendekatan yang soft power atau soft approach tadi, Bro? Ya, maka kan dari sisi ini saya kira ya memang harus ditempelkan di dalam hal, bahkan kalau perlu ya lembaga pembinaan ideologi bangsa, ideologi Pancasila kan juga harusnya concern ya terhadap itu. Jadi ketika tidak ada lagi attack, tidak ada lagi serangan-serangan, bagaimana kemudian kebangsaan kita ini diuji kan gitu ya. Harusnya kan itu semakin diperkuat. Memperkuat kebangsaan itu kan bukan memisahkan ya antara bahwa ya kamu ada mereka dan kami kan gitu. Tapi kan kita mengajak semuanya gitu ya untuk terlibat secara langsung. Ideologi bangsa Pancasila itu kan ideologi bersama gitu ya. Bukan ideologi kelompok tertentu, partai tertentu dan sebagainya. Bagaimana semua diajak ya secara bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Ini yang kadang kurang ya. Ada kelompok tertentu yang merasa paling memiliki bangsa gitu ya, sementara yang lain dianggap ya tidak berhak atau bahkan tidak capable di dalam hal memahami ideologi ini. Padahal kan itu terus-menerus ya harus kita ajak. Tentu elemen-elemen yang sudah dibentuk untuk penanggulangan institusi untuk penanggulangan terorisme ya harus bekerja ya sebagaimana mestinya, tetapi arah bangsa berkaitan dengan ideologi bangsa ya kan harus diperkuat. Kalau semua kemudian elemen setuju terhadap arah bangsa, tujuan bangsa ya, stabilitas politik terjamin, ekonomi dan lain sebagainya, saya kira masalah-masalah ya yang seperti itu tidak akan mudah masuk. Kalau ada pengaruh dari luar itu kan mudah untuk dibentengi, karena narasi-narasi yang mereka gunakan bisa saja tidak relevan gitu. Nah tugas kita kan adalah bagaimana menjadikan narasi ekstremisme, narasi terorisme itu menjadi tidak relevan di bangsa dan negara ini. Saya kira itu menjadi tantangan kita. Ini kita pahami bahwa Polri adalah salah satu lembaga yang juga menjadi leading sector dalam hal menangkal terorisme di Indonesia, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan deradikalisasi juga relatif aktif gitu ya, Prof. Nah, dalam momen diskursus reformasi Polri saat ini, Prof, kira-kira aspek apa yang bisa dikuatkan di internal Polri yang dalam tanda petik yang perlu direformasi agar kerja-kerja penangkalan terorisme ini menjadi lebih efektif, Prof, dalam pandangan Prof? Iya. Nah, kalau kita melihat aksi-aksi terorisme, kemudian terutama yang lone wolf ya, itu kan salah satunya juga kan menyasar ya institusi lembaga-lembaga Polri. Ini kan berarti harus ada sesuatu yang memang harus diperbaiki itu. Bagaimana kemudian Polri bisa dipandang merepresentasikan ya kelompok yang dekat dengan rakyat, kelompok yang kalau memang ini berkaitan dengan keagamaan ya adalah institusi yang mengayomi ya, dekat dengan masyarakat, dekat dengan umat Islam ya, dan tentu dekat dengan umat agama yang lain. Nah, ini juga tentu harus menjadi catatan. Jadi semua saya kira
dari yang paling rendah sampai tinggi itu ya harus merepresentasikan bagaimana kehidupan ya masyarakat itu secara umum gitu ya. Jangan merepresentasikan gaya hidup yang di luar ya kebanyakan masyarakat. Nah ini yang kemudian menjadi antipati. Nah, maka ya kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dengan rakyat itu saya kira harus diperkuat ya. Bahkan kemudian cara kita membicarakan masalah ekstremisme, masalah radikalisme itu kan tidak menyasar atau kemudian menstigma kelompok tertentu. Jadi bahkan diajak ya semua elemen bangsa, tidak hanya kelompok yang sudah moderat saja gitu ya. Kelompok-kelompok yang lain yang itu kemudian punya hal yang sama dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan ekstremisme, radikalisme yang mengancam bangsa ini juga harus diajak bicara. Ya, sebagai contoh ini kan menarik ya. Dulu contohnya UAS ya. UAS dulu tidak bisa diterima ya di masyarakat, dianggap sebagai radikal. Tetapi kan sekarang kemudian ya UAS mengatakan saya sudah tidak radikal lagi karena sudah diundang oleh Mabes Polri kan gitu. Nah, berarti kan ukuran-ukuran itu saya kira harus jangan sampai target kita salah gitu ya. Di dalam mempersepsikan kemudian diikuti oleh masyarakat. Setelah itu ada tindakan-tindakan persekusi. Maka kan Polri sebagai lembaga ya, yang memang mendapatkan tugas salah satunya dalam penanggulangan terorisme itu ya harus bisa mengayomi melalui pendekatan-pendekatan yang humanis begitu ya, yang pada intinya tujuannya adalah semakin berkurangnya kelompok-kelompok yang ekstrim, kelompok-kelompok yang radikal atau bahkan yang mengarah kepada terorisme. Jadi semua ya elemen diajak bersama-sama gitu ya. Saya kira kosnya akan lebih murah gitu ya kalau semua elemen bangsa diajak bersama-sama di dalam hal menanggulangi masalah ini. Yang menarik sekarang ini, Bro, adalah fenomena bahwa radikalisasi itu masuk ke dunia game. Anak-anak sekarang yang usia sekolah yang memilih game-game tertentu, terutama game-game yang ada indikasi kekerasan di dalamnya, tidak jarang di situ ada karakter-karakter seperti misalnya teroris, kemudian ada bendera ISIS yang akhirnya mereka memilih karakter teroris, kemudian menggunakan bendera ISIS sebagai ikon yang perlu dipertahankan di dalam game. Nah, ternyata faktanya begitu anak-anak memilih karakter seperti itu, profiling itu dilakukan oleh jaringan teroris melalui dunia game itu. Dan kemudian mereka diajak untuk berteman, kemudian melakukan interaksi secara interaktif baik di dalam game maupun kemudian keluar game, sehingga banyak anak-anak yang terlibat pada jaringan bukan pada jaringan teroris, tapi mengalami radikalisasi hanya melalui dunia game seperti itu. Menurut Prof seperti apa nih fenomena ini sekarang? Ya, itu kan artinya bahwa ya mereka itu ya secara rasional terstruktur ya, menggunakan metodenya gitu ya. Jadi kita jangan sampai kemudian telat ya, 2-3 langkah, karena pasti kan mereka juga mengamati, menggunakan metode, berganti metode dan lain sebagainya. Ketika game ya sudah menjadi bagian yang kegemaran anak-anak sekarang, maka kan itu juga bisa digunakan. Karena kalau dalam hal modus operandi mereka yang mengarahkan kepada aksi-aksi terorisme yang panjang itu juga kan melihat ya bagaimana sih hobi-hobi orang-orang gitu ya, nggak harus kemudian punya semangat keagamaan gitu. Semua hobi itu bisa didekati. Kalau sudah semakin dekat, kemudian dia mulai semakin terbuka, ya, baru setelah itu kan pelan-pelan diarahkan ya kepada ideologi mereka. Jadi kalau anak-anak sendiri cuma fokus kepada main game dan itu terus menerus, kan suatu saat ya mereka bisa masuk ya, chatting, bicarakan sesuatu, apalagi informasi itu bisa dibatasi gitu ya. Sebagian besar kan anak-anak muda yang masuk di dalam dunia game, informasi kan hanya dari dunia maya gitu ya. Maka dia bisa dibombardir dengan informasi-informasi yang miring gitu ya, bahkan kadang hoax ya, yang bisa mengubah pemikiran-pemikiran mereka dan lebih percaya kepada teman di dunia game dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan institusi pendidikan di sekolah dan lain sebagainya. Kalau itu bisa terjadi kan gampang saja ya, kemudian mereka
didekati atau kemudian diarahkan ya pada tindakan-tindakan aksi-aksi terorisme ya ke depannya. Maka ya semakin canggih teknologi tentu juga ya kelompok-kelompok yang menggunakan aksi-aksi terorisme juga menggunakan metode-metode seperti ini dan tidak seperti konvensional yang sebelumnya. Nah ini kan juga perlu saya kira juga perlu keahlian khusus ya untuk melihat mendekati isu-isu di seputar cyber ini. Mungkin terakhir Prof, mungkin Prof punya tips ya dalam rangka penangkalan radikalisme ini, tips kepada masyarakat dan tips juga kepada aparat penegak hukum, termasuk polisi di dalamnya. Silakan Prof. Ya, tentu kan di dalam hal penanggulangan terorisme ini kan bukan hanya memadamkan api ya. Kita harus dari awal mencegah gitu ya agar orang tidak membuat api atau menjauhi. Maka deteksi dari dini yang melibatkan tidak hanya dibebankan kepada institusi penegak hukum tetapi juga kan kepada masyarakat. Sadar dari awal masyarakat itu sudah diberikan pemahaman ya dalam hal pendidikan agama dan lain sebagainya, ada semacam early warning system yang dibangun ya, di dalam dunia pendidikan. Ketika seorang sudah berperilaku semacam ini adalah pada titik kritis gitu ya. Bisa saja kemudian orang tua itu tidak bisa menangani sendiri kan, maka harus ada hotline-nya gitu ya, berkonsultasi dan menyelesaikan ini sebelum terlalu jauh. Karena sebenarnya keluarga itu bisa melihat kok perubahan-perubahan anaknya ya, kecuali kalau memang itu satu keluarga terpapar gitu kan. Ada juga ya diambil dari beberapa keluarga, orang tuanya baik-baik tetapi kemudian anaknya masuk di dalam jaringan yang tidak bisa diselamatkan. Nah ini kan harus dibentengi sehingga orang tua ya ada tempat, bahkan kalau perlu ada konseling ya, yang khusus ya menyediakan ya ruang untuk mendiskusikan, mencari solusi apa masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Bisa saja itu berkaitan dengan masalah-masalah tadi ekstremisme, terorisme ya dan seterusnya. Nah ini juga harus sudah mulai ya, negara juga harus menyediakan itu. Jadi kita tidak dalam fokus tadi itu lebih banyak memadamkan api ya, memadamkan kebakaran itu, sementara deteksi dini itu tidak dilakukan ya. Dan itu harus melibatkan rakyat ya. Dan institusi keluarga saya kira institusi yang cukup baik termasuk dengan dunia pendidikan itu juga harus bisa bekerja sama agar kemudian itu bisa dicegah dari awal, dan bibit-bibit yang menuju terorisme itu juga sudah bisa dihilangkan agar Indonesia bukan sebagai tempat yang subur dalam penyemaian bibit-bibit terorisme, tapi sebaliknya bahwa di Indonesia ini bibit-bibit terorisme itu tidak bisa tumbuh ya, karena lingkungan sudah kita bentuk sedemikian rupa, ketahanan ideologi, agama dan sebagainya juga sudah kita perkuat sehingga narasi-narasi untuk ekstremisme tidak bisa digunakan dan secara otomatis tertolak. Ini saya kira kan tugas besar ya bersama. Baik Prof, betul bahwa ini adalah tugas besar kita bersama. Kita pahami bahwa penyebaran radikalisme sekarang memiliki ruang yang begitu banyak. Banyak kanal digunakan oleh jaringan teroris, tidak lagi hanya sekedar bertatap muka, tapi juga jaringan-jaringan komunikasi, media-media sosial ini juga menjadi potensi untuk menyebarkan gagasan-gagasan radikal kepada masyarakat secara masif. Tentu ini menjadi kerja berat bagi negara untuk mengatasi hal semacam ini melalui kegiatan-kegiatan deradikalisasi dan kegiatan-kegiatan kontraradikalisasi yang harus terstruktur, yang juga harus bersifat masif. Demikian pemirsa STIK Podcast, kita ketemu lagi di diskusi berikutnya. Terima kasih.